Oh, karena waktu aku pertama kali lihat video kalian, aku rasa itu pun settingan. Pasanganku ini merugikan aku ataupun keluargaku, pasti aku gak lanjutin hubungan ini gitu. Gimana dia? Ya kerja lah. Oke, thank you banget udah datang di studio kita. Tapi sebelumnya aku penasaran banget nih sama kamu. Apa tuh? Boleh kenalan dulu? Siapa namanya, pekerjaannya apa, umurnya berapa? Nama saya Krista. Saya kerja di salah satu rumah sakit di Medan dan umur saya tahun ini 26. Oke, 26. Berarti tahun 98 ya. Tapi sebelumnya kenapa namanya Mandy pada saat di Instagramnya Koko Merah? Nah, pas itu saya kan main salah satu dating apps. Heeh, Terus saya takut ketahuan sama teman-teman saya. sama orang tua. Orang tua sih saya gak takut karena kan mereka kan Oh. gak main dating apps. Mm-mm. Ya saya takut lah sama teman-teman kuliahku, teman-teman pekerjaanku gitu. Oh, berarti awalnya itu memang kenal Koko Merah dari dating apps. Benar. Berarti dia main dating apps juga dong? Iya, awalnya saya pikir itu tipu-tipuan. Terus ku swipe lah kanan, ternyata match gitu. Dan kamu tahu itu Koko Merah asli atau enggak? Aku gak tahu itu. Enggak tahu. Sampai di mana saya minta mutualan IG, baru saya percaya itu beneran Koko Merah gitu. Oh, jadi yang chat duluan itu si Koko Merahnya atau kamu? Koko Merah lah. Koko Soalnya Merah. saya tipikal yang bukan cowok duluan. Oke, nanti coba kita nanya Koko Merahnya langsung Oke. ya. Jadi, berarti asal mula Mandy dari sana. Oh, ini enaknya aku panggil Mandy atau Krista aja deh. Krista? Oke. Nah, jadi setelah kenalan itu orang tua juga udah tahu berarti. Pas kenalan sampai Koko Merah datang ke rumah baru mereka tahu sih. Oh, berarti Koko Merah ini udah kenalan nggak lama langsung datang ke rumah? Antar pulang gitu. Oh. Tapi aku lupa ingat sih. Oh, iya karena mungkin momennya gak terlalu ini ya, gak terlalu bahagia menurut lu ya. Tapi menurut kamu Koko Merah itu orangnya seperti apa? Orangnya sangat tegas. Sangat tegas. Ya, Di sosial media sama di kehidupan asli itu sama atau enggak? beda. 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 Yang buat beda? Yang buat beda apa ya? Kalau misalnya pas dia di treat itu, treat aku itu beda pokoknya. Oh, apakah karena memang dia sama semua orang itu seperti itu atau sama kamu aja? Sama aku aja. Sama kamu aja, yakin? Yakin. Oke. Dan yang kamu tertarik sama si Koko Merah ini kenapa? Karena kan gini loh, netizen itu banyak yang plus minus. Waktu kita baca, kita cari tahu tentang Koko Merah itu kayak banyak banget plus minus orang yang ngedukung sama yang enggak. Nah, di awal itu si Koko Merah udah kasih tahu belum kalau misalnya ya netizen itu memang seperti ini atau ada plus minus gitu, udah ada belum? Ada sih. Jadi saat kata si Koko Merah nih, kalau misalnya netizen ngomong apa ya biarin mereka ngomong gitu. Kan orang kan bebas berkomentar. Oke. Tapi kamu sebagai orang yang lihat sosial media ini, maksudnya greget gak sih lihat komen-komen seperti itu? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Biasa aja. Biasa aja. Awalnya pasti greget. Orang tua gimana? Kalau orang tua dikit-dikit nanti mereka bilang, coba lihat dulu nih komentarnya negatif banget gitu, bilangin kamu gitu. Kenapa sih lu mau sama dia gitu? Oh iya. Tapi memang komentar netizen ini kita gak bisa filter. Bener. Jadi biasanya kita juga ya kalau misalnya bagus kita dengar, gak bagus ya kita skip. Yang penting kalau menurut aku sih komentar netizen itu kayaknya gak usah terlalu diambil pusing. Kalau menurut aku. Tapi gak tahu Koko Merah sama Krista gimana, aku gak tahu ya. Terus oke, Koko Merah. Jadi sebelum kenal Koko Merah, boleh tahu mantan udah berapa? Mantan berapa ya? Banyak kayaknya ya. Enggak. Kalau dihitung sama Koko Merah berarti Koko Merah orang kelima gitu. Dia mantan. Mantan PDKT. Enggak, yang aku bilang itu mantan. Sekarang dia pacar, ya udah pacar, biarin.
Empat. Tapi Berarti 4. Oh, 4. Kalau 4 berarti pacaran yang paling lama jangka waktunya. pacaran paling lama itu pacar ketiga. Mm-mm. Itu 7 tahun. 7 tahun. Iya. 7 tahun. Dan break karena apa kalau boleh tahu? Break itu karena katanya sih kalau aku tuh orangnya gimana ya kemarin. Pokoknya sikapku gak berubah. Nggak berubah. Pada akhirnya tahunnya dia tuh ternyata ada orang lain gitu. Oh, tapi kita nggak sebut nama ya di sini ya untuk privacy. Dan setelah si yang 7 tahun ini, Ada satu. Tapi itu cuma 3 minggu doang. 3 minggu itu pacaran paling singkat seumur hidup kayaknya. Iya, paling singkat. Kenal baik sama Koko Merah? Siapa? Yang pacaran 3 minggu ini? Nggak kenal mereka. Nggak kenal. Nggak kenal. Tapi awalnya dia yang kasih tahu aku gitu. Oh, awalnya dia yang kenalin Koko Merah ke kamu. Bukan, pas Jadi- aku bilang, hari ini aku ketemu sama si Koko Merah. Heeh. Terus dia bilang, kenapa lu gak mau minta foto? Oke. Terus aku bilang, gak lah gitu. Dia bilang fotonya, videonya tuh lucu-lucu semua loh. Dia ngomongin mamanya, entah daily life-nya. Jadi dari sana aku baru tertarik nonton satu-satu video si Koko Merah ini. Oh, berarti awalnya itu kamu belum tahu Koko Merah itu siapa dan kamu tahu nggak sih dia siapa? Beneran aku gak tahu. Nggak tahu, tapi tahu di dunia itu ada yang warna merah. Ada tahu. Oh. Jadi pas waktu kecil itu, aku tuh paling takut. Setiap ketemu sama si Koko Merah nih, ternyata dia tuh Koko Merah gitu. Oh, berarti waktu kecil udah pernah ketemu Pernah di Brastagi. Brastagi. Itu di Iya. mall atau di kota Brastagi? Di kota Brastagi, di Mickey Holiday-nya gitu. Oh, oke, Mickey Holiday sponsor. Oke. Oh, iya. Oh, berarti waktu itu pernah ketemu di umur? Di umur, kalau gak salah aku tuh masih kelas 5 SD gitu. Jadi aku ketemu si Koko Merah nih, setiap ketemu aku langsung mimpi buruk. Oh ya, Iya, bener. mimpi apa? Mimpi buruk, terus aku bilang sama mamiku, Mi, aku takut kali lo ketemu sama si makhluk merah itu. Kok bisa ya? Gitu. Oh, tapi memang iya dulu itu dia lumayan menakutkan. Aku pun geli lihat dia sebenarnya. Iya. Tapi setelah dilihat-lihat makin jauh, makin hari, makin bertahun-tahun, ya itu sesuatu yang kita lihat dulunya itu tidak bisa kita judge di masa sekarang gitu. Nah, terakhir waktu tahu dia Koko Merah berarti kamu mulai flashback nih sama masa lalu itu. Iya, keingat. Kayaknya sepertinya dulu aku pernah ketemu sama si Koko Merah ini. Dan orang tua tahu Nggak tahu Koko Merah ini? Tahu? cerita ini. Heeh. Kayaknya pernah aku cerita. Oh, responnya gimana? Udah lupa. Oh. Dia bilang, hah, yang beneran kayak gitu. Paling gitu aja. Oh, oke. Jadi udah pacaran berapa lama sama si Koko Merah ini? 1 bulanan. 1 bulan. Iya. Kenalnya udah berapa lama? Kenalnya di tanggal 24 Desember 2023. Oh, 24 Desember. Tapi aku lihat dia ini lumayan suka create momen-momen yang di tanggal-tanggal tertentu, iya nggak? Kemarin kalau nggak salah ditembak pas di ulang tahun dia. Iya kan? Itu kesannya gimana? Nggak sangka sih. Nggak nyangka. Soalnya pas di bulan 2 dia mau tembak aku. Terus aku bilang, jangan dulu. Di bulan 4 tuh, terus pas dia birthday, kebetulan tuh tanggal 29-nya tuh aku sakit. Oh, Terus gak oke. kepikiran ke sana sama sekali. Oh, berarti dia sengaja untuk set di tanggal 30 itu. Katanya sih karena besoknya libur, biar kita rayain ya. Tapi kalau aku lihat sih karena irit sih. Jadi kalau misalnya anniversary sama ulang tahun sekalian aja. Mungkin ya. Iya. Oke. Tapi cukup menarik sih. Dan berarti sebelumnya nggak tahu pekerjaan Koko Merah ini apa. Dia kan pernah diundang di TV juga, di podcast. Itu Gak pernah nonton. Sama Soalnya sekali di nggak pernah. rumahku gak ada Segak TV. terkenal itu. Oh, nggak ada TV. Iya. YouTube ada? Ada, Netflix ada, tapi gak ada yang di VTV itu loh. Oh, oke. Oke, jadi kenapa Koko Merahnya nggak ikut sekarang?
Jadi ini yang di depan siapa? Enggak, lu gak boleh bilang kayak gitu. Kenapa Koko Merah gak ikut sekarang? Di mana dia? Ya kerja lah. Kenapa Koko Merah gak ikut sekarang? Kerja. Oh kerja. Tapi udah dikasih tahu kamu mau podcast di sini. Sudah. Oh, dia tahu gak sih sama KMTV ini sebenarnya? Saya tahu lah. Harusnya tahu. Iya, aku udah cerita tuh. Oh, oke. Dia izinin lu ngomong apapun tentang Koko Merah, apapun Izinin, tentang dia bilang relationship. terserah. Ya. Jadi selama lu sama si Koko Merah ini ada gak yang kan dulu itu kan lu bisa dibilang Koko Merah ini kan dia ini influencer dimanapun orang ngelirik. Jadi waktu kalian jalan bareng terus kayak keluar bareng itu bisa nggak sih risih gitu orang liatin kalian atau kayak kadang ada yang foto gitu? Enggak sih. Kalau misalnya yang liatin terus itu kata si Koko Merah nih, ya kita ibaratnya kayak ya udah diliatin aja gitu. Kita kan nggak lihat-lihat orang. Oh, oke. Berarti biasa aja ya? Biasa aja. Pernah Jadi terbawa kepikiran- mentalnya si Koko Merah di diri aku. Oh, maksudnya lu influencer gitu. Enggak. Oh. Tapi ada kepikiran jadi influencer juga? Belum kepikiran. Kalau untuk target nikah, udah ada percakapan belum sama si Koko Merah? Kalau si Koko Merah nih udah ada target. Mm-mm. Kalau aku sih belum. Belum. Targetnya umur paling 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Karena menurut aku orang yang serius itu pasti dia bakal menargetkan sesuatu yang kedepannya itu seperti apa gitu, nikah gitu. Dan dia udah pernah bahas itu. Pernah. Tapi Tanggapannya? saya pernah dengar dari orang tuh si Koko Merah ini pernah bahas tentang menikah ini. Siapa yang bilang? Aku lupa. Maksudnya dengar dari mana? Dengar dari video dari Instagram lah. Reels gitu. Dia bilang menikah itu ya gak penting gitu. Gak penting? Iya. Maksudnya gak penting karena? Ya gak kepikiran sampai menikah deh pokoknya. Dianya. Tapi dia bilang ada target. Pas sama aku udah ada target. Oh, maksudnya dulu itu dia gak pengen nikah. Maksudnya kalau nikah enggak. Tapi setelah udah ada pasangan baru dia lanjut mau nikah. Oh iya, kita ada lihat videonya yang kayak bahas tentang ya dulu dia gak mau pacaran dulu, gak bisa dikekang ini segala macam gitu kan. Iya kan, bener kan. Oke. Nah, alasan apa yang buat lo itu bisa tertarik sama Koko Merah dan bisa sampai hari ini? Dia bisa membuat pribadiku lebih baik. Emang dulunya seburuk apa? Kurang dewasa dalam cara berpikir gitu. Contohnya Setiap ketemu masalah itu merepet, marah terus pokoknya. Pokoknya pada saat itu tuh harus selesai, terus ya minta udahan gitu. Tipikal aku ya. Oh iya. Jadi setelah si Koko Merah ajak aku ke gereja juga, denger khotbah gitu kan. Katanya setiap menyelesaikan masalah itu kita harus berpikir 2 kali. Agak menjijikan ini Koko Merah. aku lihat ya, tapi aku penasaran, pengen banget undang dia ke sini. Tapi biasanya dia mau nggak ya kalau misalnya kita undang di sini gitu? Oh, mau banget dia. Rate-nya mahal aku lihat kayaknya. Gak apa-apa, undang aja. Undang aja ya. Iya. Oke. Oh, berarti itu yang buat kamu tertarik sama dia. Tapi kamu kepikiran nggak sih one day kalau kalian nikah itu anak kalian itu seperti apa? Karena aku lihat bacaan netizen banyak yang seperti itu. Iya, itu kan semua rencana Tuhan kan. Ya lihat. Tapi ada kepikiran sampai ke sana? Belum Belum ada kepikiran sampai sana. kepikiran. Yang penting jalani aja. Iya. Yang penting saya tuh survive, maksudnya nyaman sama si Koko Merah ini. Dan dia pernah ngebahas tentang hal itu juga berarti? Pernah. Oke. Minta minum dong. Gak ada, kita dari tadi ngobrol di sini minum pun gak ada. Nah kita lanjut. Orang tua terima baik Koko Merah? Orang tua pada awalnya sih enggak ya. Menentang setiap pulang kerja itu. Minum dulu silakan. Pas setiap pulang kerja tuh Koko Merah udah sampai di depan kantor padahal.
Ku bilang, "Mi gak usah jemput, Koko Merah udah sampai." Heeh. "Gak usah, jangan ikut dia." Kenapa? Dia bilang, "Udah, ini papamu yang antar." Gak mungkin aku ngelawan orang tua kan. Ku bilang sama si Koko Merah nih, terpaksa lah aku bohong demi kebaikan. Ini papaku dari tadi udah jemput gitu. Oh, berarti ini dia belum tahu. Kayaknya dia belum tahu. Oh, dia gak tahu cerita ini. Tapi mungkin nanti setelah dia lihat video ini dia kayaknya tahu sih. Dan terus berarti iya sih, tapi orang tua pasti awalnya menentang. Ya kan. Dia si Koko Merah ini pernah bahas juga tentang dia punya mantan sebelum deket, maksudnya orang tuanya gimana, pernah nggak? Pernah. Dan apa? hasilnya? Hasil apa? Ya kayak misalnya dia bahas-bahas gitu, tanggapanmu seperti apa, dia bahasnya apa gitu. Ya, so far fine-fine aja sih kan. Fine-fine aja. Karena waktu kita lihat di podcast sebelumnya itu di YouTube, aku lupa di mana ya. Oh, Denny Sumargo itu dia pernah bilang mantannya itu baik. Oh, kayaknya aku belum nonton sampai sana berarti ya. Kayaknya nanti setelah ini kalian boleh nonton, habis itu kalau kalian mau berantem lah ya. Oke, jadi aku penasaran satu. Siapa paling dewasa dari kalian itu? Antara aku sama Koko Merah. Enggak, antara kamu sama mantan. Ya iya, sama Koko Merah. Koko Merah lah. Koko Merah. Hal kedewasaan apa yang dia itu kayak greget lah menurut lu gitu? Cara berpikirnya. Berpikir, mengalah artinya. Enggak sih, kebanyakan aku yang ngalah. Oh, kebanyakan kamu yang ngalah. Yang paling manja, bucin? Koko Merah. Oh iya. Tapi di videonya sebelumnya kita lihat dia bilang enggak bucin. Tapi aslinya Koko Merah bucin kok. Oh, berarti bisa bilang gimmick konten aja berarti ya. Terus semua terbuang-buangnya di aku gitu. Oh, nah satu hal yang paling kamu teringat dari bahasa netizen apa? Ada gak? Ada. Koko Merah tuh omongannya tinggi banget sih. Itu di konten apa kalau gak salah yang ngebahas tentang kebucinan itu? Iya gak sih? Gara-gara konten itu jadi kalian dibilangnya itu Koko Merah tuh tinggi banget ngomongannya. Sepertinya iya Iya, itu dan ya. tanggapanmu itu seperti apa? Itu kalau gak salah sampai ribuan yang komen seperti itu. Terus ya gak kuhirauin sih. Oke. Dan dia memang ngomongannya tinggi? Kalau sama aku sih enggak. Sering jerit-jerit kulihat di mobil? Itu karena dia deket speaker suaranya gitu. Oh, oke. Nah, terus aku baca You Deserve Better, Man. Oh iya bener, ada juga. Tanggapanmu dan si Koko Merah ini gimana? Ya kalau misalnya aku udah dapet ya a good man, kenapa aku harus deserve a good man again gitu. Ngeri, ini kayaknya Koko Merah Aduh. Oke. Tapi pernah kepikiran gak sih kayak misalnya ya kalau aku bisa dapat yang lebih baik kenapa harus Koko Merah gitu? Pernah nggak kepikiran sampai gitu? Enggak. Saya jalanin. Pokoknya pas kemarin tuh saya banyak pilihan ketika pas aku jomblo kan. Terus di sana tuh aku bingung bandingin satu sama yang lain. Pokoknya banding itu gak bisa habis-habisnya. Ketika saya jalanin satu, makanya itu satu aja. Oh, tapi awal pertemanan, awal kenalan juga udah yakin sama Koko Merah berarti? Belum. Oh, belum. Karena aku takut si Koko Merah nih jadiin aku jadi apa gitu loh. Tapi kan gini, kalau ngomong tentang dating apps kan berarti udah fix dia itu bakal deket sama seseorang. Dan di awal itu dia ada bilang nggak kalau aku mau deketin orang? Kan cowok tuh banyak bullshit kan. Oh, oke. Tapi aku nggak tahu ya si Koko Merah ini orangnya gimana. Nanti coba kita nanya. Oke. Segmen kedua kita mau baca-baca pertanyaan dulu dari netizen. Oke. Ya, kamu bebas ngejawab. Mau jawab apapun silahkan, yang penting tidak menjatuhkan. Oke? Pertanyaannya silakan. Ada dua. Apa? Sekarang. Dulu tuh satu, selingkuh. Yang kedua tuh gak ada kabar. Gak ada kabar. Itu nyindir atau apa maksudnya? Gak ada kabar. Menarik. Maksudnya gak ada kabar gimana? Ya, sampai misalnya hari ini dia mau jemput aku. Terus tiba-tiba gak jadi. Gak ngomong. Tapi alasannya dia udah kasih tahu. Sampai di tempatnya baru dia kasih tahu gitu. Oh, iya lumayan ini juga Contohnya dia ya. nih ya. Dia mau jemput aku, terus aku bilang, udahlah, biasa kan cewek, gak usah jemput aku.
lu langsung aja pulang gitu. Ternyata dia udah sampai kantor. Sampai kantor dia oke. baru jelasin, "Oh tadi arah ke kantormu tuh macet, makanya aku ke kantorku," gitu. Toleransi dengan hal itu? Aku sabar-sabar aja sih gitu. Oh iya. Oh berarti dia sering antar jemput gitu? Dulu iya sering. Sekarang udah enggak? Sekarang karena sibuk kerja. Entah sibuk kerja atau alasan? Itu masih ku teliti. Oke. Oh berarti dia sering antar jemput. Terus oke aku ngerti aku. Tapi kalau menurut aku ya, dulu aku sama pacarku juga sama. Dulu. Jadi kita itu sering kayak waktu senggang belum ada kerjaan mungkin iya sering ketemu. Tapi setelah ini dia gak pernah komplain lagi. Salut aku sama pacarku sih Kenapa yang lu sekarang. bisa Mm-mm, apa? Nah, itu pertanyaanku. mm-mm. Apanya? Pertanyaan apa? Kenapa lu gak mau sama mantan lagi gitu? Padahal sifatnya tuh Enggak, benar-benar baik mantan. gitu. Bagi aku itu mantan. Pacar ya pacar. Pacarku yang sekarang bukan Anda. Maksudku ini kita gak kenal. Terakhir aku jelasin ke pacar aku kalau misalnya oh ya sibuk karena ini, sibuk karena itu gitu loh. Gitu. Mungkin, tapi aku sama Koko Merah beda. Mungkin dia punya pemikiran sendiri, kamu punya pemikiran sendiri. Tapi aku salut sih sama si Koko Merah ini. Mm-mm. Padahal udah 2 hari, contohnya nih ya, 2 hari udah aku pendam nih amarahku nih. Nah, ngomong amarah itu dia paling emosional atau Krista sendiri? Kalau aku lebih ke merepet gitu kan. Dia? Dia tuh diem. Oh, dia Diemnya tuh diam. bisa 3 hari. Oh ya. Iya. Kalau aku baca di internet ya, orang yang diam itu bisa kalau emosi diam itu kayaknya lebih ngeri daripada orang yang merepet Ngeri itu. banget. Oh iya. Mm-mm. Oh dia tipe yang diam. Ada penyelesaian masalah setelah itu? Ada. Salah satu ya komunikasi dan cari jalan tengah. Siapa yang mulai duluan? Si Koko Merah nih. Jadi pas 2 hari itu aku pendam, di malamnya tuh tiba-tiba dia curhat sama aku. Akhir-akhir ini tuh aku kenapa jarang antar jemput kamu? Karena aku lagi pusing sama kerjaan, ini itu. Jadi ya intinya aku ingin pengen orang ngertiin aku gitu. Oke. Dia pengen di ngertiin tapi dia bisa ngertiin orang lain nggak? Bisa, Bisa. terlalu bisa mungkin ya. Atau gak peduli. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang paling jahil? Koko Merah. Koko Merah juga? Iya. Jahilnya apa? Jadinya suka cubitin lengan-lengan aku. Itu cubit karena kesal atau Gak tahu cubitannya keras sekali. oh iya. Iya. Dan kamu menikmati atau kamu marah? Enggak. Aku diamin aja. Kamu diamin. Tapi kalau udah sakit kali aku marahin. Iya, soalnya waktu itu kita pernah dengar juga, pernah ya kemarin tim itu pernah ketemu Koko Merah. Kamu itu sering nyubit pasanganmu. Terus dia bilang, aku juga sering digigit sama pacaran. Masa? Dia pernah bilang kayak gitu. Jadi kayak dia diam biasanya. Oh, kalian hubungannya lumayan ini ya, cubit dan gigit. Physical attack. Iya. Oke, pertanyaan ketiga. Itu juga paling banyak pertanyaan yang ada dari netizen. Beneran. Karena kalau gak salah dulu pernah dia kontenin pacaran dia. Kamu takut, kamu care dengan itu nggak? Tapi kan waktu itu dia udah jelasin bahwasannya itu tuh konten gitu loh. Kalau ini tuh beneran gitu. Oh, karena waktu aku pertama kali lihat video kalian, aku rasa itu pun settingan. Yang mana Gak yang ada bener-bener rasa sayangnya, sukanya, kayak gak ada, kayak ini. Tapi aku gak tahu kehidupan kalian aslinya itu seperti apa. video pertama tuh yang apa? Yang awal-awal kalian dekat, Masih dari ingat? yang kalian makan nggak sih di salah satu kafe, terus kayak Istriku istriku itu gitu. Itu konten atau enggak? Itu udah pacaran belum ya? itu belum Itu belum. pacaran. Tapi waktu kamu dapat video itu gimana? Ya dibilangin temen, lu sebenarnya tuh jadi PA-nya si Koko Merah atau apa sih gitu. Tapi pasti banyak temen yang nanya kan, kok bisa kenal sama dia dan lu itu siapanya Koko Merah, pasti ada. Iya, aku males jelasin karena malu juga kan. Malu karena dia merah. Bukan, karena ada dating apps. Tapi kayaknya semua orang udah pada tahu sih kalian kenalnya dari dating apps. Kalau gak salah kemarin live itu aku pernah nonton juga, dia bilang ya kenalnya dari dating apps.
Oke. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Iya, itu yang paling sakral menurut aku. Papa mamanya Kokomera dan papa mamanya Mandy Krista maksudnya itu gimana? Udah terima baik belum? Kalau dari pihak keluargaku, mereka yang penting aku tuh bahagia deh dengan pilihanku gitu. Terus ku Oke. bilang sama mereka kalau misalnya pasanganku ini merugikan aku ataupun keluargaku, pasti aku gak lanjutin hubungan ini gitu. Oh, tapi menarik ini. Maksudnya gini loh, awal-awal pasti kan ditentang. Iya, Iya kan? Dan mm-mm. gimana dia bisa menerima? Orang tua bisa menerima. Sering kasih makan kali ya. Si Kokomeranya sering beli Iya, makan. beli makan. Cari mukanya Jadi- nomor 1 ini Kokomera. Iya. Oh, oke. Terus Contohnya nih ku bilang, papaku suka makan sate Padang. Anda kode maksudnya. Terus dibelinya Heeh. ada sate Padang, ada sate kacang. Dalam satu hari entah kirim berapa kali sate Padang itu. Oh, oke. Sampai satu saat nggak dikirimin lagi kan sate Padang. Papaku nanya, kok Kokomera nih dia udah lupa ya sama sate Padangku ya? Oh, lucu juga papanya ya. Semoga dia lihat video ini. Oke. Oh. Tapi mereka deket gak sih di rumah itu? Si Sampai Kokomera sama mama sama papa? kalau sama mama deket, kalau sama papa masih belum ngomong Oh iya. gitu. Mungkin karena segan mungkin ya. Iya, dua-duanya segan. Iya, aku lihat banyak gaya juga dua-dua itu. Nggak, tapi thank you banget udah datang di sini. Salam juga buat Kokomera. Mungkin nanti sesekali kita undang papa mamanya Krista untuk di sini ngobrol juga. Itu kita penasaran banget. Gitu. Iya, Nah, oke. tapi overall ya itu, salam buat Kokomera, sukses terus. Thank you juga udah datang di sini. Oke, thank you.